Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, kalian kan sudah dibuka yaitu ya RPS-nya. Kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-14 seperti yang sudah saya share di mata kuliah Al-Quran dan Komunikasi ini, bahwa ada materi tentang perempuan dalam tafsir Al-Quran. Silahkan dilihat di sini. Kita hari ini akan membahas tentang apa? Coba Arni baca materinya apa? Nah, ini kan termasuk isu yang hangat ya, yang sedang naik nih di negara kita tentang keadilan gender. Jadi hari ini kita akan belajar terkait tentang ayat Al-Quran dari sudut pandang tafsir ulama klasik ataupun tafsir ulama kontemporer tentang keadilan gender. Kira-kira penting nggak sih kajian ini buat cowok? Manfaat bagi kaum laki-laki mempelajari tentang penafsiran ayat seputar perempuan. Laki-laki akan lebih menghargai kita, Pak. Kira-kira gender itu apa bedanya dengan seks? Coba dibaca sama Amel. Ya, gender itu perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari konstruksi sosial dan budaya. Sementara seks itu apa? Jenis kelamin. Atau seks itu ya. Nah, jenis kelamin itu kan terbagi berapa? Dua, ada laki-laki, ada perempuan. Apa yang membedakan? Bagian reproduksi. Sesuai dengan tafsiran Al-Quran, yaitu namanya hukum. Karena ajaran Islam nggak begitu. Tidak ada diskriminasi. Mengerti ya sampai sini ya? Kita lanjut. Karena ini mata kuliah Al-Quran dan ilmu tafsir, jadi di sini saya membahas banyakan itu tentang tafsirnya itu sendiri ya. Kita akan membahas dari penafsiran surah An-Nahl ayat 97 tentang kehidupan yang layak. Coba saya mau minta seorang dah. Elvira boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Baik, dari surah An-Nahl ayat 97 ini kita akan membahas nih, kata kuncinya di sini ada min zakarin au unsa. Kemudian ada lagi kata kuncinya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu referensi dari tafsir Al-Wasit karya Wahbah Zuhaili. Baik, kalau kita ingin kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, nah berarti kata kuncinya pertama mukmin. Harus apa? Beriman. Yang kedua, amalan soleh. Amal soleh. Amal soleh yashmilu jami'u a'malil ta'ah wal khair wal ihsan. Apa yang disebut dengan amal soleh? Lihat di sini penafsirannya. Amal soleh itu yashmilu jami'u a'malil ta'ah wal khair wal ihsan. Amal soleh itu mencakup semua jenis ketaatan. Wa'dun sorihun. Apa wa'dun sorihun? Janji yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala itu bahwa dengan mengerjakan kebajikan, husna itu kan artinya kebajikan ya, perbuatan baik, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat, juga di dunia. Liman amila solihan, bagi orang yang beramal soleh. Sawaun akan zakiran am unsa. Di sini dipertegas nih. Dipertegas apa? Akan zakiran. Entah itu dia laki-laki, am unsa ataupun dia perempuan. Tadi wa'dun sorihun. Poinnya dari penafsiran
bahwa laki-laki dan perempuan itu di Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 itu kita tuh punya hak yang seimbang loh. Apa? Wa'dun shari'un, janji yang tegas dari Allah. Yang penting iman, yang penting kita amal soleh. Balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh di dunia adalah kehidupan yang baik. Apa tuh kehidupan yang baik yang tadi hayatan thayyibah? Nah, berbagai bentuk kenyamanan dari rezeki yang halal dan bersih, kebahagiaan yang melimpah, ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, serta rasa ridho dan qanaah. Tafsiran ulama sepakat, jumhur ulama itu poinnya itu ada di rasa ridho dan qanaah. Ridho terhadap takdir Allah, kita itu ya kalau pengen gaji harus kerja, harus capek dulu. Kalau pengen pinter ya harus usaha, ikhtiar. Tidak ada kita itu jadi orang baik terus tanpa latihan terlebih dahulu. Boleh kita bersaing dengan laki-laki dalam segala kehidupan, asal kita sesuai dengan peran dan kapasitas kita sebagai perempuan gitu ya. Lanjut, sekarang kita masuk ke surah An-Nisa ya. Kita pernah mendengar ada ayat lirijal ya. Kita pernah mendengar ada ayat lirijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma kasabna. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ini dari tafsir, kalau tadi tafsir kontemporer, kalau ini dari tafsir klasik. Itu al-hadbu atau bagian, sekedar apa yang telah dia, apa yang dia dapatkan. Wal iktisab as-sa'yu lil kasbi. Hisab itu kasab ya, usaha kita, kerja keras kita. Walau biduni sa'i wa ilajin, meskipun misalnya kita nggak capek, bisa nggak kita dapat hisab hasil kita? Kayak apa? Kayak warisan? Tentunya. Laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagiannya dalam menikmati fasilitas dunia. Kenapa di sini saya nulisnya bukan kesetaraan gender? Ada yang pernah dengar kesetaraan gender? Justru kalimat yang sering kedengar itu kan kesetaraan gender ya. Jadi setara, gender itu harus setara. Nah, kalau gender itu harus setara, berarti itu tidak jauh berbeda dengan pemahaman dari feminisme barat. Nah, kita itu di Islam, itu istilahnya lebih tepat menggunakan keadilan gender, bukan kesetaraan gender. Kenapa? Karena gak bisa kita setarakan. Mau setara itu kan kalau kita dikasih 50, orang lain juga 50. Apa yang membedakan? Kita lihat di sini. Gender equity itu adil sesuai dengan peran dan kondisi. 50-50, 50-50. Makanya di Islam tuh gak kayak anak-anak. Kesetaraan yang tetap menghargai budaya dan keagamaan. Semangat jadi ikutan kuis. Semangat. Kita bagi dua tim, ada tim laki-laki dan ada tim perempuan. Kan saya membedakan gender ya, maksudnya gini loh, ya lebih mudah aja. Perempuan dan laki-laki kita buka sesi kuis. Yang menangnya gimana? Yang menang di sini nanti ada apa? Ada tanda kali gini. Ada juga tanda donat. Ya. Apa yang menjadi tema utama ke orang yang beriman dan beramal soleh? Apa yang beriman dan beramal soleh? Kita lihat apakah jawabannya betul ini ya. Nah, kita lihat. Ternyata salah jawabannya ya. Silakan yang lainnya laki-laki. Gak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi ya. Setelah datanya. Baik, kita langsung menuju ke kesimpulan. Jadi perempuan dalam penafsiran Al-Quran itu ditempatkan dalam posisi yang
mulia gitu ya, dan juga memiliki keadilan seimbang dengan laki-laki, karena kita juga sebagai perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Intinya apa berarti? Bahwa keadilan di dalam Islam itu baik laki-laki atau perempuan itu bukan berarti sama rata ya keadilan itu, tapi apa? Menempatkan si manusia sesuai dengan usaha, amanah dan kehormatannya. Begitu ya untuk materi pertemuan hari ini. Siapa yang mau bertanya? Wah, semuanya bertanya nih, bagus banget. Tapi kita seorang dulu ya, ini coba perwakilan dulu deh, yang depan dulu, silakan. Izin bertanya Bu, baru-baru ini kan viral di media sosial bahwa ada seorang ibu rumah tangga dihina oleh tetangganya, juga ditambah dengan dihina oleh netizen karena si ibu itu tidak ikut membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi dianggap hanya diam di rumah, hanya rebahan di rumah, dan malah dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang bekerja di kantoran. Nah, padahal ibu tersebut kan fokus merawat anak-anak dan mengelola rumah tangga secara penuh. Nah, pertanyaannya bagaimana masalah masalah tersebut dapat relevan dengan diskusi materi yang kita bahas. Dia memberikan manfaat bagi keluarga, juga bagi lingkungan sekitar. Karena memang anak-anak itu di usia golden age, utamanya golden age itu dari 5 tahun ke bawah, itu memang lebih membutuhkan asuhan. Kenapa? Karena al-ummu madrasatun ula idza a'dadta sya'ban riba. Itu ada kaidah yang mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Baik, sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai manfaat ya dari pertemuan hari ini. Silakan diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda, masih di mata kuliah yang sama. Kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika